Assalamualaikum Mamang-Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Di video kali ini Mamang akan membahas tentang memperdayagunakan budaya. Tadinya sih Mamang akan bikin eksploitasi budaya, tapi dalam KPBI eksploitasi itu bisa mengandung makna negatif. Jadi Mamang akan pilih kata memperdayagunakan budaya karena maknanya sesuai dari apa yang akan Mamang perjelas kita belajar bersama hari ini. Oke, simak terus videonya. Mari kita mulai. Oke, tanpa opening. Jadi, pemberdayaan budaya itu adalah suatu yang menerapkan kebudayaan sebagai kehidupan sehari-hari. Kenapa sih Mamang tumben make ini ikat kepala ini? Karena ikat kepala ini melambangkan dari budaya Mamang, yakni budaya Sunda. Nah, Mamang beli ini di tahun 2020 ya, jadi bukan baru beli, ini udah lama beli. Oke, kita kembali ke topik. Jadi, kenapa kita harus memperdayakan sebuah budaya? Karena gini, budaya itu lahir dari pengalaman masyarakat kita selama berabad-abad ya. Dan terbukti bahwa budaya itu cocok dan efektif terhadap bermasyarakat di Indonesia. Ya, karena budaya lahir dari pengalaman-pengalaman masyarakat Indonesia. Maka dari itu harusnya ya budaya itu menjadikan sebuah kekayaan bagi masyarakat Indonesia. Jadi kita tidak hanya kembali ke sekarang kan zamannya bukan zaman pertanian, bukan zaman industri lagi. Sekarang sudah zaman eranya digital. Tapi kita kolaborasikan dengan sesuai dengan kemajuan zaman ya, dimana digitalisasi dan kebudayaan itu bersatu ya, menjadikan sebuah kekuatan. Apa saja sih kebudayaan yang bisa menjadikan sebuah kekuatan bagi kita ya? Kita bisa contoh Bali. Di Bali itu sangat kental kebudayaannya ya, dan kebudayaan itu terkenal ke berbagai mancanegara. Nah, dari uang-uang dari luar negeri itu masuk ke Indonesia melalui apa? Melalui keanekaragaman budaya yang ada di Bali dan juga alam. Nah, maka dari itu sangat disayangkan apabila kita tidak menyadari bahwa budaya itu bisa membuat kekayaan bagi kita. Budaya apapun, mau tari-tarian, mau nyanyi-nyanyian, mau kepemimpinan atau mau adat-adat apapun itu bisa menjadi sumber. Bahkan budaya pun harus selaras dengan tata kota ya, dan juga karakter pembangunan di kota. Misal ada di bangunan-bangunan kota itu corak-corak budaya gitu dah. Ini termasuk nih kujang, corak kujang nih bisa dipakai di mana, di daerah Jawa Barat, Garut dan sekitarnya, dibangun di eh, sekolah-sekolah. Nah, seperti itu ada corak kujang kan mantap jadinya. Jadi daya beli gitu. Bayangkan jika pakaian adat saja nih, ini, ikat Sunda ini. Jika seluruh masyarakat, misalnya masyarakat Sunda menggunakan ikat, itu berapa banyak keuntungan sebuah UMKM yang lahir dari produksi ikat kepala ya. Berapa banyak keluarga yang diberi makan dari produksi ikat keluarga jika seluruh masyarakat Sunda memakai ikat kepala itu, bayangin saja ya. Belum bajunya, belum makanannya, belum tari-tariannya, belum nyanyi-nyanyiannya. Wah, itu pasti menjadi sumber kekayaan yang sangat melimpah yang bisa mendatangkan keuntungan devisa bagi daerah atau bagi negara Indonesia. Nah, kita itu jangan sampai mengeksploitasi atau mendaya gunakan alam terus ya. Alam kita itu harus jangan dieksploitasi, harus dijaga. Karena apa? Karena apakah dengan mengeksploitasi alam masyarakat kita sejahtera?
Nah, itu pertanyaannya. Dan juga apakah dengan tidak mengeksploitasi alam, masyarakat kita akan sengsara gitu karena alamnya tidak dieksploitasi? Nah, itu harus dipertanyakan. Sekarang malah gini, masyarakat eh, perkotaan ya cenderung inginnya apa? Ingin liburan ke perdesaan dan ingin merasakan kesejukan ya masyarakat kota itu. Dan itu bisa menjadi sebuah kekayaan bagi kita apabila alamnya dijaga, hutannya dijaga, dan juga airnya dijaga, mataharinya dijaga. Itu bisa mendatangkan banyak wisatawan lah kasarnya bagi bagi apalagi ditambah dengan kebudayaan itu bisa mendatangkan berbagai macam wisatawan dari berbagai macam mancanegara ataupun wisatawan lokal ya. Nah, itu adalah manfaat dari pemberdayaan budaya, dan budaya kita itu tidak akan pernah habis. Dan juga salah satu contoh pemberdayaan budaya tidak hanya tari-tarian, tidak hanya nyanyi-nyanyian, tidak hanya alat musik, tapi juga pola pikir. Pola pikir yang diterapkan turun-temurun dari orang-orang pendahulu kita. Sebagai contoh adalah budaya untuk menjaga budaya untuk kehutanan. Sebagai contoh, di masyarakat adat, di kampung-kampung adat itu sering dari turun-temurun itu ada yang namanya leuweung. Leuweung itu hutan, leuweung tutupan, leuweung titipan, dan leuweung garapan ya. Leuweung tutupan itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu seperti taman taman hutan lindung, itu tertutup bagi manusia, bagi dieksploitasi, itu ditutup sama sekali. Untuk apa? Untuk menjaga satwa-satwa, untuk menjaga mata air yang ada di dalamnya. Leuweung titipan adalah hutan yang dititip oleh siapa? Oleh para pendahulu sebelum kita. Nah, itu jangan dieksploitasi sumber daya kayunya, apalagi pasirnya, apalagi batunya, tapi boleh madu yang kayak gitu, koreksi ya bila memang salah. Madu dan juga hasil alam buah-buahan seperti itu, tapi tidak untuk digarap. Apa itu garapan? Garapan itu adalah seperti pertanian, perkebunan. Nah, itu jangan digarap seperti itu. Hutan titipan itu, leuweung titipan, karena ya itu leuweung ya titipan dari leluhur kita. Nah, dan juga ada yang namanya leuweung garapan atau hutan yang untuk digarap. Nah, itu boleh digarap dengan ditani, di ternak lele, ternak apapun itu boleh digarap. Nah, itu bisa menjaga keseimbangan alam dengan memanfaatkan filosofi budaya dari nenek moyang kita. Karena apa? Karena itulah yang paling cocok diterapkan dalam kondisi masyarakat saat ini. Terus apa lagi? Terus ada lagi kesakralan air, kesakralan sungai, dan sekarang kita itu sudah lupa atau tidak tahu malah bahwa sungai-sungai itu banyak yang harus disakralkan. Kenapa sakral? Secara logikanya ya, apabila sungai sakral bukan disembah ya, tapi disakralkan atau dijaga gitu, itu bisa kita itu bisa takut gitu untuk membuang sampah sembarangan. Karena kalau buang sampah ke sungai itu pamali. Nah, itu orang tua zaman dulu mah tahu kondisi masyarakat kita itu kalau dengan aturan-aturan yang aneh-aneh ngelanggar, jadi ya disakralkan aja caranya gitu. Nah, maka dari itu sungai juga ya, memang apabila sungai kita bersih, apabila apa lingkungan kita bersih, itu menjadi sumber wisata baik lokal ataupun mancanegara. Maka dari itu di video kali ini Mamang hanya akan menitip pesan bagi generasi-generasi Mamang ya, generasi-generasi yang lahir tahun 90, 2010, ataupun generasi-generasi sebelum Mamang 1980, 1970 atau terus ke bawah. Tolong nanti kepemimpinannya
ataupun mama-mama yang ingin jadi bupati, gubernur atau presiden, tolong aturan yang sangat cocok untuk masyarakat kita itu adalah aturan kebudayaan, ya. Aturan kebudayaan, karena itu adalah sebuah prinsip yang harus kita jaga, dan juga itu terbukti menjaga kelestarian alam kita selama ratusan tahun ke belakang. Ya, seperti itulah video dari Mamang Thomas hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.